يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى أبى أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة بخلفه كأمام رؤية فباتت ولا يرى أثر بول منه في علاني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطاني كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا ذنبي مختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وصراق ومن محاني إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jamaah saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar
senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di tiap subuh ini, kitab Al-Hikam karangan daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian diberikan syarah sedikit seorang ulama besar wali Allah disebut dengan Pulau Manis Terengganu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kalam-kalamnya yang mulia daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Sekarang kita akan memasuki di halaman 50. Dua baris dari bawah. Silakan perhatikan kitabnya dengan penuh khusyuk dan tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan pemahaman untuk memahami kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalla ma takunul waridatul ilahiyati illa baghtatan siyanatan laha an yad'aha al-ibad biwujudil isti'dad. Qalla ma takunu waridatul ilahiyatu illa baghtatan siyanatan laha ay yad'aha al-ibada biwujudil isti'dad. Apa arti kalamnya Syekh Ibnu Athaillah? Sedikit tiada ada, sedikit tiada ada, warid uluhiyah, waridatun uluhiyah, warid jamak. Sedikit tiada ada warid ilahiyah, ketuhanan, melainkan dengan terkejut karena memeliharakan baginya daripada mendakwah karena memelihara akan baginya daripada mendakwa, mengakui, mendakwa, mengakui akan dia segala hamba dengan sebab diperoleh sungkur
dengan diperoleh sungkurnya. Apa maksud daripada kalam ini? Itu terjemahannya, terjemahan kalam Syekh Ibnu Athaillah. Apa penjelasannya? Bermula segala waridat uluhiyah itu hadiah daripada Allah Ta'ala, dan tuhfah karamah dipermuliakan dengan dia segala hambanya. Maka tiada ada ia pada ghalibnya melainkan dengan terkejut supaya jangan mendakwa akan dia, mengaku akan dia, dan melihat akan dia. Mereka itu ahli baginya, karena wujud segala wirid mereka itu. Wirid masih ingat kan amalannya? Karena wujud ada segala wirid mereka itu, dan adalah tuhfatullah Ta'ala, dan hadiahnya itu maha suci daripada dikarenakan dengan suatu pekerjaan, dan muqabalahkan, dan lawannya, muqabalahkan lawannya dengan segala amal, tetapi yaitu semata-mata karamnya, tenggelamnya, mulianya karamnya, dan fadalnya, kelebihannya daripada rahmatnya Allah pada segala hambanya, supaya jangan sesat mereka itu. Supaya jangan sesat mereka itu. Kira-kira ada yang tertangkap nih maksud daripada kalamnya Syekh Ibnu Athaillah ini? Atau sama sekali dari awal sampai akhir ini tak ada yang dapat ya? Kira-kira mana? Tadi mana? Belum ya? Ngaku aja nggak apa-apa. Yang nggak pahamnya di mana? Mana Pak? Pak Yadi, Pak Cahyo, yang nggak pahamnya di mana? Semuanya. Semuanya Pak. Dajjal mana? Ada. Saya Pak Cahyo aja nggak paham, apalagi ya. Ini agak bahasa halus sedikit. Agak bahasa halus. Tapi kalau bisa mengikutinya, maka saya dibilang istilah-istilahnya langsung terjemahkan. Istilahnya langsung terjemahkan. Ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi. Qalla ma takunul waridatul uluhiyatu ilahiyatu illa baghtatan siyanatan laha ayyada'aha al-ibadah biwujudil isti'adad. Sedikit
tiada ada. Garis bawahkan, jarang sekali. Nah, gitu. Sedikit tidak ada. Berarti kalimatnya apa? Jarang. Jarang sekali. Warid uluhiyah. Warid uluhiyah. Warid uluhiyah. Warid itu apa? Masih ingat pelajaran apa kemarin? Pelajaran warid itu apa? Warid amalan, sholat, puasa, sedekah, ya kan? Itu wirid. Waridnya, jamaknya, sedikit tidak ada, jarang sekali. Nah, itu maksudnya. Warid ilahiyah, amalan, warid ilahiyah, anugerah Tuhan. Ilahiyah itu kan Tuhan. Melainkan dengan terkejut. Melainkan dengan terkejut. Sampai sini paham? Sampai sini? Jangan nanti saya baca terus nanti bubar langsung pemikiran kemana ada tadi. Sampai sini paham ini? Hah? Gimana Pak? Kira-kira paham gak? Yang sampai di sini. Melainkan terkejut. Kira-kira paham? Hah? Gimana Pak ini? Iya, terkejut tiba-tiba. Sampai sini paham kan? Ulang lagi. Sedikit tiada ada. Jarang sekali. Warid ilahiyah. Apa tadi? Warid ilahiyah. Anugerah Tuhan. Melainkan dengan terkejut. Melainkan dengan tiba-tiba. Paham kan? Oke, lanjut. Mengapa mesti terkejut gitu? Karena memeliharakan baginya daripada mendakwa akan dia. Menjaga dirinya mengaku. Segala hamba dengan sebab diperoleh sungkur. Sungkur itu ya dengan berlebihan. Yang berlebihan. Itu terjemahannya. Oke? Paham ya? Kita lihat penjelasannya. Apa maksudnya? Bermula segala warid uluhiyah. Bermula segala waridatul ilahiyah. Itu hadiah daripada Allah Ta'ala. Satu. Nah kan bahasa Indonesia nih ya. Saya baca. Cuman tangkapannya aja. Dan tuhfah karomat. Tuhfah itu hadiah juga. Karomat kemuliaan. Karomat dipermuliakan. Berarti dimuliakan. Dengan dia segala hambanya. Dengan dia segala hambanya. Dipemuliakan dengan dia segala hambanya. Dianya itu siapa? Dengan dia itu siapa? Ikut konteks sebelumnya apa tadi? Hah? Ya. Dipermuliakan dengan dia segala hambanya. Dia itu siapa? Hadiah. Hamba itu dipemuliakan dengan dia. Dengan dia apa ya? Tuhfah. Hadiah tadi. Paham? Nanti kalau saya tulis baru paham. Ini jangan tulis dulu. Biar pakai nazar. Ulang. Bermula segala warid ilahiyah itu hadiah Allah. Dan tufah keramat dan hadiah karam, ya kan? Keramat itu kemuliaan. Dah? Dipermuliakan dengan dia. Misalkan kontak dengan dia, dianya kemana? Hadi? Di segala hambanya. Segala hambanya.
Allah muliakan dengan hadiah itu akan segala hamba-hambanya. Maka tidak ada ia pada ghalibnya, tidak ada umumnya, melainkan dengan terkejut, melainkan dengan tiba-tiba. Supaya jangan mendakwa akan dia, supaya jangan mengaku. Kenapa Allah berikan terkejut? Supaya jangan mengaku dia, dan melihat akan dirinya itu, akan diri mereka itu ahli baginya. Ahli berbicara, ahli kitab, ahli hadis, ahli ibadah, ahli ini, ahli itu, ahli baginya. Baginya apa tadi? Baginya, ahli baginya warid tadi itu. Amalan. Kapan? Kenapa demikian? Karena wujud segala wirid mereka itu, karena adanya wirid. Ingat ya, wirid itu apa tadi? Amalan. Dan adalah tuffah, hadiah, tuffah Allah Ta'ala. Dan hadiah itu maha suci daripada dikarenakan dengan suatu pekerjaan. Hadiah itu suci. Dan muqabbalahnya, muqabbalahnya tadi, lawan tadi hadiah tadi, dengan segala amal. Tetapi yaitu semata-mata karamnya dan fadalnya, karamnya, tenggelamnya. Orang kalau sudah wirid itu berkaram dia. Itu kitab Melayu gitu. Wirid, ibadah, itu udah tenggelam di lautan wirid, zikir, ibadah. Itu karam namanya. Semata-mata karamnya dan fadalnya, anugerah, karunia, kelebihan daripada rahmatnya Allah pada segala hambanya, supaya jangan sesat mereka itu. Dah, sampai sini mulai dapat. Jadi mulai dapat. Kira-kira apa tadi Pak? Apa tadi? Ini dapat. Ya, agak mengena dikit. Ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi gitu. Apa nih? Ini kalam ini halus ini. Tapi sebenarnya sering-sering kita mendengarkan ini dari sini. Hah? Jangan apa? Bertakwa. Sujud. Nggak ada di sini sebutin takwa. Cuman yang permasalahannya ini kok ada terkejut tiba-tiba itu. Tiba-tiba bahasa Arabnya baghtatan. Ya? Oke, saya tulis. Jadi 2 kali. Tiga kali dengan tulis. Qallama takunu, sedikit sekali, jarang sekali gitu. Ya, disebutkan oleh daripada Syekh Ibnu Athaillah, yaitu al-hilahiyah, sedikit kali dapatkan daripada dahiyah. Pertama, waridat ilahiyati. Waridatu ilahiyati. Ini apa tadi artinya? Warid. Ingat ya? Ini beda. Satu wirid, satu warid. Berarti yang kedua warid. Wirid
Itu amalan. Ya salatnya, puasanya, amalan sunnahnya, sedekahnya. Itu wirid. Jadi wirid itu bukan sesuatu. Ada orang ibadah, ada orang baca Quran, itu wirid. Warid ini adalah anugerah langsung Allah yang beri. Anugerah langsung Allah yang beri. Sebab dari wirid. Asbabnya nih. Jadi nanti ke depan nanti ada perbedaan. Anugerah langsung Allah berikan. Mengapa Allah berikan anugerah ini, warid ini kepadanya? Karena memperoleh kemuliaan daripada ibadah, wirid. Ini kemuliaan. Ya, anugerah langsung Allah berikan dengan sebab wirid. Langsung aja ke istilahnya. Yang sebab wirid semua ini. Dah, oke ya. Berarti waridatul ilahiyah ini berarti apa ini? Berarti waridatul ilahiyah berarti apa? Apa artinya ini? Ilahiyah ketuhanan. La ilaha illallah. Ilahiyah. Apa nih? Berarti anugerah Allah Tuhan. Nah, ini. Musannif di sini sebutkan sedikit tidak ada, berarti jarang sekali. Jarang sekali mereka yang mendapatkan ini. Ya. Seorang hamba, kata Syekh Ibn Athaillah, waridatul ilahiyah ini jarang sekali. Sedikit, ya, jarang sekali mendapatkan ini. Mendapatkan daripada warid, mendapatkan ia. Dah. Waridul ilahiyah jarang sekali mendapatkan ia. Seseorang. Kecuali apa? Kecuali dengan kecuali dengan terkejut tiba-tiba tadi. Kita lihat ini, pasti ada pada diri Bapak merasa nanti. Kecuali dengan tiba-tiba. Allah berikan itu karunia, Allah berikan itu karam, Allah berikan itu fadl kepadanya dengan jalan tiba-tiba. Dengan jalan tiba-tiba. Ini jarang sekali. Berarti Allah pilih ini. Ya Allah pilihkan waridatul ilahiyah, yaitu anugerah Allah, ya, anugerah Tuhan. Bisa jadi amalan dia ini, bisa jadi enggak mengamalkan dia. Tiba-tiba bisa diberikan kalam itu. Ya. Mengapa mereka ini, seorang ini mendapatkan anugerah dengan tiba-tiba? Karena tak khawatir nanti dia mendakwakan dirinya, mengaku dirinya, dan kemudian bahwasannya terjadi nanti takut kesalahan dalam mengakuannya. Saya ini kan dapat ini kan dari hasil saya sendiri. Allah nggak bagi itu. Takut dia nanti akan jatuh ke jalan sesat. Ya kan? Maka disebutkan mendakwa akan dia, melihat akan dirinya. Tentu. Yang jarang sekali. Kalau ada contoh nanti baru bisa. Yang penting kita pahamkan ini dulu. Contoh wanita pelacur. Apa nih wanita pelacur?
wanita pelacur ini dia dapat menolong anjing yang ke dalam masuk sumur. Singkat, ya kan, artinya mudah kita paham. Kemudian dia mendapatkan warid ilahiyah ini dari siapa? Dari Allah. Dengan jalan apa dia? Tiba-tiba dengan menolong anjing. Maka dia masuk. Tiba-tiba sebagian kisah ini artinya apa? Dia mendengarkan ada ceramah, misalkan kajian saat itu, siapa saja yang berbuat maksiat, walaupun itu dosanya sebanyak buih yang di lautan atau di mana, maka Allah akan ampunkan dosanya. Jadi mendengar itu dia segera jalan mana-mana. Tiba-tiba ada anjing yang sedang masuk sumur. Dia tolong, langsung dia, yaitu ada musibah atau lain sebagainya, meninggal. Maka ini dapat hidayah. Hidayah loh bisa. Maka dia dapat daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Tiba-tiba ada kisah wanita pelacur masuk surga karena menolong anjing. Jadi masuk surganya ini tiba-tiba. Jelas? Yang kedua, contohnya lagi. Seorang pencuri masuk ke rumah orang. Seorang pencuri masuk ke rumah seseorang. Keluarnya bisa bertobat. Kan tiba-tiba kan? Contoh siapa? Yaitu seorang pencuri masuk di rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang sufi. Dia nggak tahu dia telah masuk di rumah orang sufi. Hendak mengambil barang-barang semua. Saat pencuri ini masuk ke dalam daripada rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dulunya kaya nih, sesuai dengan namanya. Malik itu raja, dinar itu uang. Tapi karena mimpi dia, ada perkataan orang, kemudian mimpi dia masuk neraka, terkupas kulitnya, maka dia tinggalkan semua hartanya, jadilah dia seorang alim, ulama dan sufi. Nah saat itu ada pencuri masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Saat dia mau ngambil, nggak ada yang mau diambil. Satu pun tak ada. Padahal di awalnya semangat. Kawan-kawannya itu nunggu di luar. Saat pencuri itu mencurikan, berjumpa dengan Malik bin Dinar. Dia pukul. Padahal pencuri ini hendak mau pergi. Dia merasa seolah bahwasannya hampa. Dipukul ini. Tuan, ada yang mau dicari? Ada dapat katanya. Dia bertanya malah yang tuan rumah, kalau kita udah gebukin, udah begini. Tapi Malik bin Dinar tidak. Saat pencuri itu tidak mendapatkan yang diinginkannya, harta, kemudian apa saja, malah Malik bin Dinar bertanya, ada yang dibawa? Nggak ada katanya. Nggak ada yang tertarik di sini, di rumah nih. Nggak ada. Terus mau kemana? Saya mau pergi. Itu kata pencuri. Ya, pencuri. Jangan keluar dari rumah ini kalau tidak mendapatkan harta yang berharga. Apa itu? Ikut saya. Ikutlah dia. Kemana ikut pencuri ini? Ikut dia. Kemana kita? Ikut. Ambil wudu. Setelah ambil wudu, kemudian ikut sholat. Sholat sunat. Sama dengan Malik bin Dinar. Berdoalah, diberikan wejangan. Saat keluar, begitu selesai, maka pergilah engkau. Mudah-mudahan engkau mendapat hidayah. Mudah-mudahan kamu diberikan oleh Allah anugerah.
Nah, saat begitu keluar, yang kawan-kawannya borong, gimana? Ada dapat? Gimana? Bisa? Kaya kita hari ini. Nggak tahu dia mau bilangkan lagi. Orang pencuri ini. Saat itu dia ceritakan semua itu, maka teman-temannya ikut taubat. Artinya bisa kita lihat kalamnya daripada Syekh Ibn Athaillah ini, hadiah Allah yang terbesar itu adalah anugerah. Ada orang nggak pernah ngaji, ada orang nggak pernah ke masjid, ada orang nggak pernah pegang kitab, tiba-tiba pegang kitab, mendengarkan kalam Syekh Ibn Athaillah, kemudian tiba-tiba muncul, itu hadiah dari Allah itu. Secara mendadak. Ada orang berusaha cari, nggak dapat. Tapi dia cuman sekali saja datang. Itu hadiah Allah yang suci, hadiah Allah yang tak bisa dia itu cari, tapi secara mendadak tiba-tiba. Paham ini? Mengapa Allah berikan, timbul pertanyaan, mengapa Allah berikan kepada seorang hamba itu daripada waridatul ilahiyah secara mendadak? Allah khawatir ketika Allah berikan tidak secara mendadak, dari awal ngaji kita, dari awal kita membahas ini, Allah tak berikan itu. Kenapa? Khawatir nanti karena dialah aku mulia ini, karena akulah mendapatkan daripada anugerah Allah, karunia, apalagi kemuliaan. Ya, yang lain ibadahnya biasa-biasa aja, yang lain ilmunya nggak ada biasanya. Kami ini duluan, maka Allah nggak berikan itu. Allah nggak berikan. Khawatir nanti mengaku-akukan, mengkami-kamikan dan mendakwa dirinya dialah yang paling, makanya Allah berikan secara mendadak. Ini kalam Syekh Ibnu Athaillah. Jelas ini? Paham? Jelas? Jelas? Suaranya enggak jelas. Suara mic-nya habis baterai. Habis baterai deh. Paham ya? Jelas sudah? Jelas kan? Nah, tadi sini enggak jelas ya. Contoh ya. Orang yang tak berbiasa padahal sering mendengarkan kalam ilahi, kalam Rasul, perkataan ulama, tak dapat dia. Tapi suatu saat dia ketika berjumpa dengan yang lain, tiba-tiba dapat ibadah. Mendengarkan ceramah ini, kalau dia tidak ada mendapatkan daripada anugerah Allah, berarti tak masuk, berarti itu bukan hadiah Allah. Jadi ini hadiah Allah yang paling besar itu adalah secara mendadak. Mendadak sehingga dia dapat mengamalkan, sehingga dia dapat kemuliaan itu tadi. Jelas ini Pak ya? Jelas ini? Perhatikan jelas? Semangat ini. Nah, itu disebut waridatul ilahiyah. Wirid seorang. Salat tahajud. Salat tahajud, banyak kali salat tahajud, tapi enggak ada kemuliaan diberikan oleh Allah. Enggak, tak dapat. Tak dapat. Dimintakan doa, enggak turun-turun juga. Enggak turun. Tapi ketika dia jalan-jalan biasa yang enggak diharapkannya, tiba-tiba muncul. Nah, itu hadiah Allah yang luar biasa. Ya, ada yang bacalah kitab ni, tak paham. Baca kitab ni, tak paham. Apa maksudnya? Apa maksud kalam Ibn Athaillah? Mengapa ini disebut kalimat ini begini? Tak paham dia Pak? Dia paham. Tapi saat dia itu selesai, dia selesai dia tak paham dia, enggak dapat sedikit pun tak connect-nya. Apa maksud? Saat dia berjalan selang berapa jam, oh ini yang dimaksud daripada Syekh Ibn Athaillah. Langsung paham dia kan? Itu anugerah Allah itu. Itu namanya hadiah waridatul ilahiyah. Kalau wirid amalan, sedekahnya, zakatnya, puasanya, lain sebagainya, semua itu. Tapi bila langsung Allah berikan, itu warid namanya.
Paham ya? Hari ini Bapak nggak paham, tiba-tiba di rumah, tiba-tiba ini yang dimaksud tadi. Itu anugerah Allah. Itu hadiah Allah yang Allah berikan. Baik. Paham ya jelasannya kan? Saya ulang lagi nih kalau nggak pahamnya. Oke. Dan karena inilah kata Kailani radhiyallahu anhu. Kailani ya, seorang ulama nih. Bermula warid ilahi itu tidak datang dengan didakwa. Bermula warid ilahi itu tidak datang dengan didakwa. Anugerah Allah yang Allah berikan langsung ini, dia nggak akan datang cuman mengaku-ngaku saja, nggak datang aku. Saya ini dapat ini, saya dapat ini, enggak. Bahkan kalau dapat disembunyikan, takut nanti akan menjadi sesat dia dalam jalannya itu menuju ilahi. Dan tidak datang atas suatu perkara, tidak. Siapa yang dia melaksanakan solat, maka Allah akan berikan secara ini, enggak. Ini secara mendadak. Dan tidak datang dalam suatu waktu yang khusus, tidak. Yang kita dengarkan, doa kita akan dikabulkan bila kita mengamalkan amalan ini maksus yang dikhususkan malam hari. Wiridlah dia 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena dia merasa bahwasannya ini nanti Allah akan berikan ini. Bukan. Secara mendadak seperti maling tadi itu. Seperti wanita pelacur tadi. Enggak ada amalan ya kan? Enggak ada dia amalan itu. Allah khususkan dia. Secara mendadak bisa. Dan tidak hilang dengan suatu sebab. Dan tidak hilang dengan suatu sebab. Ada sebab ini tiba-tiba hilang. Enggak. Tidak hilang. Datang terus. Sebab bersalahan dengan segala jalan syaitan. Syaitan ini. Sebab berbeda dengan segala jalan syaitan. Maka segala warid itu 4 perkara. Warid. Maka warid itu 4 perkara. Dia tidak datang dengan melalui dari amalan. Dia tidak datang melalui daripada diharapkan. Dia tidak datang di tempat yang khusus, amalan khusus, kemudian hari yang khusus. Tapi warid itu datang, yaitu terbagi daripada 4 perkara. Apa dia? Pertama, ilahi. Pertama, warid ilahi. Kedua, warid malaki. Ketiga, warid nafsani. Keempat, warid syaitani. Ya. 1, warid ilahi. Yang kedua, malaki. Ketiga, nafsani. Keempat, syaitani. Maka warid-warid 4 ini. Apa ilahi, apa malaki, apa nafsani, apa syaitani. Lihat penjelasannya. Yang pertama, maka warid ilahi itu yaitu datang daripada hadirat ghaib. Maka tiada ia melainkan dengan terkejut, yaitu tidak tersalah ia selama-lamanya. Warid ilahi itu warid yang seperti di atas, langsung Allah berikan dengan secara mendadak, secara tiba-tiba, secara spontanitas. Ya, di sini dia tidak paham, tiba di rumah merenung, paham.
Di sini saat kejadian-kejadian yang aneh baginya sehingga dia semakin dekat kepada Allah. Gitu. Kejadian-kejadian aneh dan dia tanpa dia sadari, tanpa ada itu namanya warid ilahi. Yang kedua, warid malaki, yaitu tiap-tiap barang yang dalamnya kebajikan dan dinamai ia akan ilham. Ini warid malaki. Warid malaki apabila dia melakukan daripada kebajikan, apa saja kebajikan yang dia lakukan, maka ini disebut dengan daripada ilham. Ini namanya warid malaki. Dia melakukan kebajikan, maka kebajikan yang dia diberikan oleh Allah, maka itu disebut dengan ilham. Asbabnya ada, dia lakukan kebaikan, dia sedekahnya, dia salatnya, ini namanya ilham daripada kebajikan. Beda dengan ilahi, itu langsung ya, selama-lamanya. Dan ketiga, nafsani, itu barang yang dalamnya bagian nafsu, bahaginya nafsu, dan dinamai ia hajis. Hajis. Nafsani itu barang yang di dalamnya bahagian nafsu dan dinamai ia hajis. Apa tadi nafsani? Bagian yang di dalam adalah bagian daripada nafsu, bahagian dari nafsu. Nafsani bahagian dari nafsu, maka ini disebut dengan hajis. Disebut dengan hajis. Hajis, apa hajis ini? Hajis ini goresan hati, lintasan hati. Sudah, bisa bayangin, seorang apabila baru aja dia tergores, terlintas hatinya, saat dia tidak mau melakukan kebaikan, nanti malam saya akan bangun, nanti malam saya akan baca Quran, terlintas hatinya, maka itu disebut dengan warid. Ada enggak kira-kira apa terlintas? Dan seperti itu terlintas sesuatu yang membuat dia itu ingin dekat kepada Allah. Terlintas, dia belum mengamalkan, tapi goresan hati, lintasan hati. Lintasan hati. Mendengar ada orang menyampaikan tentang amalan-amalan untuk dia haji, umrah. Saat itu lintas hatinya tuh. Saya akan mau berangkat juga. Saya akan, ini goresan, ini warid namanya nih. Tapi enggak khusus. Kalau khusus ini ilahiyah langsung. Kalau ilahi langsung dari Allah. Siapa lagi nafsani? Nafsu, tapi lintas goresan hati. Orang tuanya daripada Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, pengarang kitab Tuhfah. Orang tua daripada Imam Al-Ghazali terlintas dalam hatinya saat setiap kali menghadirkan pengajian, itu terlintas. Ya Allah, mudah-mudahan anakku kelaklah menjadi orang alim seperti ini. Seperti yang pengajian, Imam Al-Ghazali masih kecil. Tapi karena orang tuanya itu menangis dan terlintas hatinya anaknya ingin seperti itu, jadilah Imam Al-Ghazali menjadi orang alim, alamah. Jadi ada goresan hati yang baik, maka itu disebut dengan warid. Yang keempat, syaitani. Syaitani itu barang yang membawa kepada segala jalan yang menyalahi hak Allah Ta'ala. Dan dinamai ia akan was-was.
Kalau tadi yang 1, 2, 3 itu menjalani itu menghadapi jalan kebaikan. Ya, jalan kebaikan. Kalau syaitani adalah jalan dia menyalahi jalan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Jalan oleh Allah Ta'ala dan dinamai ia akan was-was. Warid syaitani ini adalah jalan menyalahi hak Allah Ta'ala. Hak Allah ya, menyalahi apa yang telah diperintahkan Allah. Kalau dia sudah menyalahi ini, peraturan yang telah diberikan oleh Allah, aturan Al-Quran dan hadisnya yang telah ditetapkan oleh Allah, maka menyalahi ini disebut dengan was-was. Dan ini was-was. Yang seseorang ini menjadi was-was, maka ini daripada warid juga. Ini warid juga. Tetapi jalannya menyimpang, menyalahi artinya menyimpang. Dari syaitani dia mendapatkan, kalau ini mendapatkan anugerah, kalau ini menyimpang hak Allah, maka masuk ke dalam hatinya rasa was-was. Kenapa orang sering was-was? Karena dia telah menyalahi aturan Allah. Jelas kan? Ini yang menyebabkan kenapa saya was-was. Secara kacamata sufi, secara tasawuf, dia telah banyak menyimpang apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka untuk mengatasi ini, was-was ini dikuasai. Siapa yang kuasai? Yaitu khannas. Ini yang kuasa. Nafsu, sifat yang membuat ragu-ragu, bukan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu syak, ini was-was. Was-was tidak dapat melakukan kebaikan, was-was ragu, was-was tingkat mencakup semua, menyalahi daripada hak Allah, itu was-was. Yang menguasai khannas. Bagaimana cara untuk menangkaskan? Terus ya, baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas. Ini kejahatan min syarril waswasil khannas. Kejahatan si khannas. Kejahatan si khannas. Jadi waswas itu waridnya kan. Jadi khannas itu bukan hanya bukan apa, siapa khannas nanti. Pernah saya tanya kan, siapa itu khannas? Was-was bukan, was-was ada itu. Min syarril waswasil khannas. Si khannas itu di sini. Makanya membuat kita ragu, yang tingkat kita ragu dari kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita lakukan dilupakan. Itu kerjaannya khannas itu. Dia waswas. Mengapa seseorang itu dia waswas? Karena menyimpang hak Allah. Makanya ulama-ulama tasawuf itu memberantas sifat kesyaitaniyah. Bagaimana? Nah, itu. Jadi untuk memberantas sifat syaitaniyah itu mereka tuh banyak amal, banyak wirid, banyak itu. Supaya sifat rakus, sifat syaitaniyah itu dihilangkan, supaya tidak sampai untuk mencapai yaitu daripada ilahi atau malaki itu tadi. Baik, itu 4 yang disebutkan oleh ulama tentang daripada warid-warid. Sikit lagi. Dan tatkala ada memeliharakan waridat itu daripada segala wajah hikmah. Wajah itu bukan wajah ya, wajah itu jalan, segi.
Dan tatkala ada memeliharakan waridat itu, waridat tadi itu, memeliharakan anugerah tadi itu adalah daripada segala wajah hikmah. Wajah hikmah. Nah, jika Allah memberikan kepada seorang hamba ini waridatul ilahiyah dengan secara suddenly, dengan cara tiba-tiba Allah berikan ini, maka bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara menjaganya itu? Yaitu dengan wajhul hikmah. Wajhul hikmah. Apa ini? Wajah ini, bukan wajah. Dengan jalan hikmah. Tahu ini jalannya? Kita sudah dapat anugerah mendadak. Kalau sudah dapat anugerah secara mendadak ini, maka anugerah ini bagaimana sudah saya jaga? Sama seperti seorang pedagang. Dia pedagang dari awal biasa-biasa, ya dari awal dia berdagang itu belum berkembang, saat bertahun berkembang dan menjadi orang sukses. Nah, pedagang ini bagaimana dia kesuksesannya itu? Dia tidak jatuh, dia pegang itu. Ya, dia pegang kuat, dia cari jalan bagaimana supaya tidak bangkrut. Bagaimana tidak salah itu. Nah, begitu seorang apabila dia sudah dapat waridatul ilahiyah, maka dia harus pegangkan ini, jangan sampai ini hilang. Dengan cara apa? Dengan jalan apa? Wajhul hikmah, yaitu dengan jalan hikmah. Maksudnya apa dengan jalan hikmah? Segala hikmah yang dapat kita itu bisa dapat mendatangkan jalan, mempertahankan. Hikmah, apa hikmah kita duduk di sini? Apa hikmah kita bisa bertemu di sini? Apa hikmah kita sholat ini? Apa hikmah Allah berikan ini? Apa hikmah di balik ini semua? Nah, ini maka dengan cara itulah menjaganya. Jalan hikmah. Makanya kata Imam Al-Muwassil, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, itu adalah bila hati itu dalam 3 hari berturut-turut tidak ada diberikan makanan, maka dia akan keras, maka dia akan mati. Bagaimana hati itu supaya tidak mati? 2. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan hikmah. Jadi ilmu tak cukup juga, dia harus ada dengan hikmah. Ya, seperti yang kita sampaikan ini, supaya bagaimana kita bisa dengan cara jalan hikmah. Ini cara jaganya. Maka wajib memelihara akan dia atas orang yang ahlul khidmat. Ya. Ya. Kalau sudah begini, maka orang salat, puasa, amalan, sedekah, apa saja, ini semuanya disebut dengan ahli khidmat. Khidmat itu melayani. Dia bahasa kita khidmat adalah melayani. Tapi kalau jiwa, raga, semua itu kita miliki, ya semua ini kita berkhidmat kepada Allah. Sedekah, harta kita khidmat. Ya, semua ini itu disebut ilmu. Orang yang ahli khidmat ini betul-betul harus jaga, wajib hukumnya ini. Jangan sampai hilang lagi. Nah, ini orang ahli khidmat, ahli salat, ahli puasa, amalan, sedekah dan lain sebagainya, maka mereka disebut dengan ahli khidmat. Bila seorang dia itu ahli khidmat, jaga ini baik-baik. Jangan sampai hilang itu lagi hikmah. Dah, susah nanti carinya lagi, Pak. Memulai dari awal susah lagi. Dan tertentulah bahwasannya orang yang mengharuskan akan dia itu, dan tertentulah bahwasannya orang yang mengharuskan akan dia itu. Artinya khusus ahli khidmat ini. Maka sesungguhnya telah membinasakan hormat. Telah membinasakan hormat. Artinya apa? Bila dia tidak menjaga waridatul ilahiyah ini, maka dia akan terbinasakan dirinya sendiri. Binasa, Pak. Tak nyangka ya. Dulu rajin ibadah, dulu rajin sedekah, dulu rajin ngaji, tiba-tiba enggak begini. Ah, ini Allah udah tarik itu tuh. Enggak dapat lagi tuh. Dan binasa dirinya tuh, aib dirinya. Maka begitulah, jangan jauh dari orang-orang saleh. Jangan jauh dari orang-orang alim. Bila ingin mendatangkan hikmah itu tadi. Kalau sekali sudah jauh, udah pudar itu. Hati itu keruh tuh. Gak akan
akan bisa menerima kebaikan lagi. Tidak akan bisa. Mata bila tidak diakrabkan dengan membaca Al-Quran, dengan kitab ini, dengan hadis dan sebagainya, tidak akan bisa dapat lagi. Kenapa? Karena sudah jauh. Ya. Kebaikan di depan matanya nggak nampak lagi. Itu baik atau tidak? Tidak. Dia tidak nampak lagi baik itu. Secara hakikat tidak nampak lagi. Secara zahir matanya itu baik. Kenapa? Allah sudah cabut lagi itu. Allah sudah cabut. Maka jaga itu betul. Kalau bila ada amalan yang khusus bagi bapak ini tersentuh ke bagian, jaga itu. Jangan sampai hilang. Kalau dapat mengkilaukan dia itu, mengkilaukan, terus digosok, terus diasah. Ya, 1 minggu kita libur aja ngaji ini nggak tahu apa lagi mau dibaca. Libur kita ngaji ini, kemana lah dia? Harus diasah terus. Walaupun tak paham, masukkan terus, baca. Tak paham, supaya Allah berikan anugerah secara mendadak itu tadi. Itu Allah yang langsung, bukan diri padanya. Paham ya? Baik, mungkin ini kajian kita satu kalam daripada Syekh Ibn Athaillah yang judul yang kita bawakan ini yang dapat kita simpulkan hadiah Allah dengan secara tiba-tiba. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu anugerah Allah berikan waridul ilahiyah dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan dijauhkan kita daripada sifat yaitu syaitani, sifat yang menyalahi daripada hak Allah taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تخدم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian kita pada kali ini yaitu kitab Al-Hikam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kalam-kalamnya yaitu Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ini kalam ini sangat luar biasa, mungkin bisa dapat dirasakan sendiri. Kemudian ambil hikmah ini ya. Artinya walaupun tak bisa baca, walaupun tak bisa usaha. Terkadang ada orang udah 2 kali, 3 kali tamat enggak dapat anugerah Allah. Ya, jadi terkadang dia ini jangan sampai timbul, aduh saya udah berapa kali tamat, masa Allah enggak ada berikan, Allah enggak mau beri. Takut nanti kamu akan sombong. Takut nanti.
Yang penting jalanin aja terus jalan. Kadang-kadang bisa di pertengahan kitab Allah berikan anugerah. Bisa jadi nanti pahamnya nanti bisa di akhir kita. Jadi jangan cari paham, jangan cari ingin bisa. Kalau ingin bisa, suatu saat nanti gak akan bisa mau lagi belajar. Kita hanya mengharapkan anugerah Allah yang Allah berikan yang secara mendadak, itulah dia. Maka kalam Ibnu Athaillah ini adalah mengajarkan seseorang supaya jangan mengharapkan sesuatu daripada apa yang dia raih. Biar Allah saja yang beri. Biar Allah saja yang beri. Kita cuma melakukan ikhtiar saja. Ikhtiar. Ya. Syekh Za'farani itu sesulah daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Ar-Risalah, Usul Fiqih. Beliau punya kitab Risalah, Usul Fiqih. Dia baca itu kitab Usul Fiqih 500 kali, baru satu dia mendapat hikmah itu. Bayangkan, kita belum tamat, baru halaman 51, udah 4 tahun. 3 tahun lebih. Halaman 51, 3 tahun lebih. Kita sedikit. Bukan itu kita. Allah berikan pemahaman yang luar biasa. Bila memahamkan kalam-kalam hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Baik, Bapak, itu saja. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kembali sehat badan kita. Kemudian Allah tetapkan iman kita, semangat mencari hikmah dan jangan jauh daripada orang-orang saleh, para alim ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan percikan daripada yaitu hikmah-hikmah yang dibawa oleh mereka itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.